Waalaikumsalam Bu Lili. Saya boleh mengganggu waktunya Ibu sebentar? Oh, monggo, nggak apa-apa. Bu Lili nih, lama kita nggak ketemu nih, mau ngobrol. Sepertinya ada hal yang Iya, selain bisa. kangen, ada sesuatu nih. Kan kita dulu pernah jadi teman curhat-curhat. Nah, ini mumpung mumpung saya lagi pulang kampung, ingin curhat sama Bu Sri, boleh kan? Nggak apa-apa kan? Boleh dong, boleh banget. Gimana Ibu sekarang di tempat kerja yang baru? Ya, Selama alhamdulillah kita nggak dinikmati ketemu. saja ya. Bu Lili gimana nih sekarang? Nah, itu Bu, eh, ini salah satu yang akan saya jadikan curhat ke Ibu si tempat kerja baru saya ini. Ya, Ini gak apa-apa kan ya? nggak apa-apa dong. Silakan saja. Saya siap jadi pendengar yang baik. Terima kasih sebelumnya. Ini Bu, kan kemarin itu saya dipanggil oleh Pak Kadit. Nah, terkait ini saya itu ditunjuk sebagai tim akselerasi implementasi kurikulum merdeka. Nah, kurikulum yang kekinian itu Ibu, tentunya Ibu sudah paham dong bagaimana itu kurikulum merdeka dan bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Nah, Ah, ini yang saya bingung gini nih Bu, kan saya di jenjang PAUD nih, nah tentunya beda. Sedangkan saya ditugaskan di luar kecamatan tempat saya, jauh banget, ada di hampir di perbatasan kabupaten kita ini, daerah barat. Nah, yang jadi permasalahan itu saya bingungnya gini, bagaimana saya bisa membagi waktu untuk percepatan ini, untuk melakukan pendampingan-pendampingan di sana, sedangkan tugasnya juga banyak, apalagi saya oleh Korwil dan oleh pengawas yang ada di kecamatan saya saat ini itu juga dijadikan tim pendamping untuk di kecamatan saya untuk percepatan akselerasi IKM di jenjang PAUD. Itu Ibu, gimana menurut Ibu? Saya minta gimana ya menurut Ibu? Saya kok bingung gimana. oke. Sedangkan target bulan ini harus 100%, mintanya Pak Kabit gitu. Hmm, oke, oke, oke. Eh, ini sepertinya, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat loh. Tidak gampang loh bisa menerima Ya amanah itu, gitu. meskipun saya sebenarnya di sisi lain juga bangga diberi kepercayaan seperti ini. Tapi di sisi lain saya juga gimana ya ngatur waktunya, saya sedangkan kesibukannya banyak banget. Iya, 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 iya. Oh, baik. Eh, ini saya pengen tahu dulu nih. Nah, kalau tadi Bu Lili menyampaikan sebenarnya Bu Lili ini merasa bangga ya bisa menerima amanah yang begitu besar, kepercayaan yang begitu besar ya, apalagi yang memberikan amanah itu bukan orang yang sembarangan ya, dan pasti sudah eh, banyak pertimbangan sehingga menaruh kepercayaan penuh. Nah, Bu Lili yang diserahkan. Bukan begitu ya Bu Lili ya? Ya, pasti dong ada kebanggaan itu pasti. Namanya apalagi Pak Kabit langsung yang turun manggil saya. Ada dua teman sih dari satu kecamatan itu. Padahal kecamatan yang lain tidak semuanya dapat dan tidak semua kecamatan mendapatkan tugas seperti ini. Oke. Nah, baik. Kalau misalnya Bu Lili ini, saya yakin Bu Lili itu sudah tadi menganggap bahwa Bu Lili itu sudah menerima amanah ini. Nah, mungkin tadi kendala yang Bu Lili hadapi itu pengaturan waktu seperti yang Bu Lili sampaikan ya, pengaturan waktunya, bagaimana harus eh, mengatur waktu dengan tugas pokok Ibu sebagai guru ya. Benar begitu ya, Iya, Bu? Ya. selain itu jauhnya itu loh, jauhnya banget. Dan Iya, ada iya. di daerah pegunungan perbatasan dengan kabupaten lain. Betul. Iya. Nah, apakah sebelumnya Bu Lili itu mungkin sudah membicarakan dengan Pak Kabit yang
sudah memberikan amanah terhadap Bu Lili mungkin? Sebenarnya waktu dipanggil itu saya tidak menyangka kalau akan mendapatkan tugas dan penempatannya jauh. Sebenarnya waktu dipanggil itu sudah tahu apa saja tugas saya. Cuma penempatannya kok jauh banget, itu yang menjadi kendala saya. Kok jauh banget, seandainya di sekitar tempat saya mungkin it's okay ya, begitu kalau menurut saya. Ini yang Oke. menjadi permasalahan jauh banget begitu. Oh, baik-baik. Jadi kendala yang Ibu hadapi itu dari faktor jarak ya. Apakah Karena satu-satunya masalah itu dari faktor jarak saja, Bu Lili, atau mungkin ada faktor yang lain mungkin? selain jarak, saya tuh belum pernah berkunjung ke sana. Terus di Hmm, sana itu selain kan belum, karena belum pernah berkunjung, otomatis Medan juga belum menguasai. Di sana tidak punya teman kecuali teman sesama pengurus IGTKI, dan itu pun tidak akrab. oke. Ya, Oke. itu yang jadi kendala. Hmm, baik. Eh, Kalau dari awal Bu Lili sudah menerima ya tugas ini meskipun kendala tadi seperti yang Bu Lili sampaikan. Nah, barangkali nih mungkin Bu Lili sudah punya ada pemikiran mungkin kira-kira ada rencana apa yang bisa menjadi alternatif yang mungkin akan Bu Lili lakukan karena berkaitan dengan amanah yang dipercayakan kepada Bu Lili nih, mungkin ada opsi-opsi yang sudah Bu Lili ingin lakukan mungkin selanjutnya. Gimana ya? Mungkin salah satu cara saya agar bisa menjalankan amanah ini, bagaimanapun ini adalah keistimewaan bagi saya, Bu. Kebanggaan sendiri bagi saya mendapatkan amanah ini. Mungkin saya, kalau saya lebih dekat dengan Bu Kasih sih. Kalau ngomong ke Pak Kabitnya kan nggak enak. Siapalah saya dan siapa beliau begitu. Kalau ke Baik. Bu Kasih mungkin lebih lebih dekat ya daripada ke Pak Kabit. Atau mungkin yang keduanya saya harus menghubungi teman saya yang ada di Sumber Malang, yang saya ceritakan bahwa itu adalah sama-sama teman pengurus IGTKI di kabupaten, sehingga selain saya biar lebih akrab dengan sesama IGTK, teman IGTKI itu mungkin. Atau ini opsi yang ketiga, mungkin saya harus kerjasama dengan pengawas di daerah saya, di kecamatan saya. Soalnya kan di daerah itu kan otomatis kan ada pengawas TK yang menguasai area tersebut. Maksudnya sebagai pimpinan, bukan menguasai. Sebagai lembaga instansi resmi kan ada pimpinannya. Nah, di situ ada pengawas TK. Mungkin selain saya menghubungi teman pengurus IGTKI, saya juga harus koordinasi dengan pengawas TK di kecamatan tersebut, Bu. Mungkin seperti itu kira-kira lah. Biar sehingga saya nanti kalau ke sana itu ada yang mendampingi, ada yang menuntun saya takut kesasar. Belum tahu ke sana soalnya. Iya, iya, saya paham tuh, apalagi jauhnya jaraknya jauh ya dan belum tahu medan. Baik, Iya, itu. eh, sepertinya Bulik sudah punya beberapa planning. Nah, kalau tadi misalnya nih, sebenarnya yang Bu Lili mungkin target yang ingin Bu Lili pengen capai nih, keinginan dari Bu Lili sendiri. Apakah Bu Lili itu sebenarnya tetap mau menjalankan tugas ini atau mungkin tadi ada satu opsi yang dengan Ibu kasih nih, apakah memang Bu Lili punya keinginan atau untuk mungkin dengan Ibu kasih nih bagaimana yang ingin disampaikan keinginannya Bu Lili mungkin. Kalau ke Ibu Kasih mungkin lebih ke minta petunjuk ya, bagaimana apa langkah yang pertama saya lakukan ketika nanti saya sudah, yang pertama tentu saya menghubungi teman dulu, Ya, bahwa saya mendapatkan tugas ini ke teman yang sesama pengurus IGTKI tadi. ya. Kemudian minta petunjuk ke Ibu Kasih, langkah apa yang saya lakukan ketika sudah di sana, di kecamatan tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga mungkin bisa mengajak teman
berkoordinasi dengan pengawas, saya minta konsultasi setelah mendapatkan instruksi atau gambaran dari Bu Kasih, saya menyampaikan ke pengawas, mungkin pengawas juga bisa membantu saya sebagai atasan saya di kecamatan saya, begitu Bu. Oke, ya, ini. Nah, kalau misalnya tadi boleh sudah punya gambaran nih, sepertinya sudah mulai agak udah agak terang nih. Nah, kira-kira nih dari 3 opsi nih yang sudah Buli rencanakan. Nah, dari opsi satu tadi akan mengajak teman yang mungkin lebih tahu situasi Medan sana, bagaimana situasinya, kemudian bisa minta pertimbangan ke Ibu Kasih, kemudian juga eh, ini apa juga kepada pengawas tadi ya. Nah, dari 3 opsi ini nih, Bu Lili, kira-kira yang nanti kemungkinan besar nih akan segera Ibu Lili lakukan atau Ibu Lili tempuh nih dalam waktu yang cepat. Nah, langkah yang mana dulu ini akan Bu Lili kerjakan? Yang pertama otomatis ini, untuk yang lebih dekat karena siapalah saya, otomatis menghubungi teman dulu yang sesama IGTK. Tadi ngobrolnya kan lebih santai nih kalau sesama teman, bukan kepada atasan gitu. Oke, oke. Nah, itu yang pertama. Jadi nanti gambarannya gimana, saya minta bantuan seandainya diantar siap apa enggak, dan menyusun waktu, kapan bisanya beliau mengantarkan saya, begitu. Oke. Bagus. Oke. Ah, kalau misalnya nih ya, tadi sudah ada teman nih. Nah, kalau menurut Bu Lili nih, untuk selanjutnya ketika Bu Lili sudah siap nih menjalankan amanah ini nih. Nah, opsi yang sudah tadi dilaksanakan, sekarang kira-kira nih, apakah Bu Lili sudah mulai agak dibandingkan tadi sudah bingung ya. Nah, kalau sekarang sudah kira-kira bisa menemukan beberapa opsi yang mungkin bisa ditempuh untuk mengatasi itu tadi ya. Nah, menurut Bu Lili, sekarang Bu Lili itu perasaannya bagaimana ketika dipercaya amanah yang cukup berat ini, tapi sudah menemukan ya ada beberapa opsi mungkin yang bisa ditempuh. Gimana perasaannya sekarang dulu? Kalau menurut saya sih ya, saya membayangkan kan uh, saya tuh setelah menyusun rencana itu mencari di map ya daerah itu. Saya lihat di map itu pemandangannya indah banget dan saya tertarik, merasa tertantang ini. Karena memang mejanya yang sangat luar biasa. Ya, saya harus bismillah menjalankan amanah dengan ikhlas dan semangat. Karena ya hitung-hitung kita rekreasi lah ke sana. Kita rekreasi ke sana, healing-healing kan. Kalau di kota suasananya cuma gini-gini aja. Kalau di sana di pegunungan dengan sungai yang begitu luas. Kalau bekerja harus menyeberangi sungai dari lembaga satu ke lembaga yang lainnya. Kita buat rekreasi lah. Tapi rekreasi plus dapat ilmu, dapat pengalaman, bisa berbagi seperti itu. Iya, 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 benar-benar. Berarti sudah ada ini ya, sudah ada motivasi nih. Wah, ternyata enggak enggak berat amat lah, wis dinikmati saja begitu ya. Iya, iya begitu. Saya sebenarnya itu bingung gimana ya, gimana. Tapi setelah saya mikir-mikir, menyusun rencana, tapi mungkin enggak ya. Nah, setelah bercerita kepada ibu, kemudian saya sambil browsing-browsing bahwa gambaran tempat yang akan saya lakukan di 2 kecamatan, dan kecamatan itu juga terpisah, tidak gandeng, otomatis kan memakan biaya. Tapi saya lihat daerahnya kok menantang banget, menguji adrenalin. Jadi saya merasa terpacu dari sana. Seperti itu. Itu salah satu motivasi saya selain agar bisa berbagi dan lebih bisa bermanfaat pada orang lain, Ibu. Ya, ya sangat bagus ya Bu Lili. Jadi motivasinya tadi luar biasa, mungkin ingin sharing ilmu ya, bisa berbagi praktik baik terhadap rekan-rekan selama ini ya. Luar biasa sekali sih menurut saya. Uh, baik Bu Lili, barangkali ada yang mau disampaikan lagi nih berkaitan dengan hal yang tadi. Setelah saya cerita-cerita ke ibu tentang
tugas saya, kegagalan saya setelah mendapat tugas ini, saya pikir apapun tadi beberapa rencana yang sudah saya susun, termasuk membuat menghubungi teman, koordinasi dengan pengawas yang di kecamatan yang menjadi tempat tujuan saya, kemudian minta arahan ke Ibu Kasih. Selain itu, saya juga merasa bahwa tugas saya ini adalah tugas yang istimewa dan plus bisa rekreasi. Jadi saya harus bersemangat menjalankan ini. Oke, luar biasa. Sepertinya ini akan menjadi cerita menarik nanti ya kalau misalnya Bu Lili sudah mulai. Nah, ini sekarang kan masih mau rencana nih, udah mau rencana nanti belum realisasi ya. Saya pengen dengar ceritanya Iya, nih. iya. Sudah jalan nanti ke lokasi ya, bagaimana Tentu pemandangan. seru dong nanti. Pasti akan seru itu. Belum lagi nanti ketika berbagi praktik baik dengan teman guru-guru di sana pasti luar biasa. Baik, Lili, saya tadi sudah mendengar banyak nih dan sangat menarik ya. Tadi dari apa yang Lili sampaikan tadi tentang amanah ya luar biasa yang sudah diberikan Pak David kepada Ibu Lili sebagai tim ya untuk terlibat dalam percepatan akselerasi KM ini. Dan ini memang beban yang luar biasa ya karena Bu Lili dipercaya ini untuk menjadi garda depan ini demi suksesnya kurikulum Merdeka. Ya, dari pembicaraan kita tadi sepertinya sudah ada titik terang bahwa Bu Lili tadi akan ini ya akan pertama mengajak teman dulu nih. Nah, supaya ada teman yang bisa diajak yang lebih paham lokasi sehingga Bu Lili tidak terlalu buta atau tidak seketika nanti mendatangi lokasi ya yang menjadi sasaran kerja Bu Lili. Kemudian mungkin juga ngobrol dengan Ibu Kasih tentang pertimbangan apapun yang berkaitan dengan tugas percepatan akselerasi IKM ini dengan segala ya bisa dengan macam-macam pertimbangan atau support apapun tadi yang seperti Bu Lili sampaikan mungkin berkaitan dengan jarak ya karena jaraknya yang lumayan jauh karena Bu Kasih mungkin dianggap sebagai ya yang memberi kepercayaan juga terhadap Bu Lili dan juga menjalin komunikasi nih atau pertimbangan juga dengan pengawas TK yang ada di sana. Nah, saya kira 3 opsi ini kalau dijalankan mungkin nanti akan menjadi jalan keluar yang terbaik ya buat Bu Lili. Nah, untuk lebih tahu nanti saya ingin tahu dengan ceritanya nih kalau sudah Bu Lili benar-benar melaksanakan di lapangan ya bagaimana. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk hasilnya ya Bu Lili ya. Siap. Nanti saya akan cerita-cerita kalau tugas saya sudah selesai dan Ya. di 2 kecamatan tersebut sudah 100%. Dan kemungkinan rencana terakhir setelah dari sana mungkin saya akan menuliskan di sebuah buku sehingga cerita saya bisa Ibu baca melalui buku meskipun kita tidak ketemu, paling tidak Ibu bisa membaca perjalanan saya melalui buku atau refleksi saya di sebuah buku dalam bentuk Luar karya. biasa. Luar biasa dong, pasti akan saya tunggu itu. Pasti sangat menarik ya. Banyak Iya, insya Allah. Karena kita kan sama-sama punya kesibukan dan kemungkinan kalau bertemu itu bisa jarang. Jadi nanti kalau sudah selesai dan kita belum sempat ketemu, Ibu bisa saya kirimi bukunya. Oke, siap. Biar tahu bagaimana ceritanya. Oke, pasti sangat menarik. Terima kasih ya Bu Lili sudah mau berbagi nih dengan saya nih. Udah banyak cerita nih, luar biasa. Sangat inspiratif ya. Semangatnya juga luar biasa. Terima kasih Ibu sudah menjadi tempat curhatan saya. Oh iya, ini saya lupa bawa oleh-oleh buat Ibu dari daerah saya khas Panarukan. Terima kasih sekali loh, repot-repot. Ini saya malah nggak nyuguh apa-apa ini, malah apa-apa. Ketemu jadi dengan pendengar ya. Ibu aja sudah seneng banget. Saya kangennya terobati. Oke, sama-sama.
Assalamualaikum, sampai ketemu lagi Ibu. Waalaikumsalam. Oke, sampai ketemu lagi ya Bu Luli. Ya, Makasih ya. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Ibu. Waduh, lama banget tambah cantik ini. Terima kasih. Udah lama nih nggak ketemu. Uh, Biasanya kalau sibuk. dulu, ya dulu kan biasanya Bu Lili nih jadi temen sharing-sharing cerita saya nih. Sekarang udah jarang ya kita ketemu karena sama-sama sibuk sih. Bu Lili juga Iya. Gimana sekarang? Sibukannya tambah apa tetap seperti dulu? ya dinikmati saja prosesnya. Mau cerita-cerita nih Bu Lili. Ada Cerita apa waktunya. nih? Oh, ada jelas. Kalau saya kan guru TK itu banyak waktu, beda dengan guru SMP nih. Kalau guru TK banyak waktu. Iya Tapi nih. dilihat-lihat, Ibu ini meskipun guru SMP tetap awet muda loh. Kalah Terima guru TK. kasih. Ya karena dinikmati ya, menikmati itu ya Iya, mungkin ya. mungkin. Nah, apalagi Iya, kita selalu bersyukur nih, tentu akan membuat kita betul. auranya keluar, aura positifnya. Iya betul. Ya Nah, biasalah mungkin sebagai guru ya kalau saya di guru SMP nih, ini sharing nih mau cerita sedikit nih itu biar boleh-boleh. Apa Budi. nih ceritanya? Menarik sekali Oh, kayaknya ini. iya dong. Nah, biar Budi juga anu nih, saya pengen curhat ya kali aja nih Bu Lili nanti udah jadi pendengar yang baik atau bisa bantu saya nih gimana sih Apa? caranya. Nah, Bu Lili kan guru TK tuh pasti ekstra sabar ya. Nah, mungkin nanti saya Amin, mudah-mudahan sabar. bisa dapat tips dan trik nih gimana caranya menghadapi masalah saya nih. Gini nih Bu Lili ya. Saya kan punya murid. Nah, murid Hmm. saya itu uh, ada yang ada yang mengalami istilahnya terlambat ya, terlambat belajar. Dalam arti dia itu eh, faktanya lah nggak bisa baca, belum bisa baca meskipun sudah di SMP. Sebenarnya bisa, cuma pelan gitu loh, nggak lancar. Jadi bacanya itu nggak lancar. Nah ada beberapa murid saya sih yang mengalami keterlambatan belajar itu. Nah masalahnya eh, murid saya ini karena terlambat belajarnya itu sehingga teman-temannya itu cenderung untuk mendiskriminasi gitu loh dalam arti ya sering dibully gitu karena nggak bisa baca gitu ya atau ketika gurunya ngajar dia itu ya biasanya kalau anak nggak bisa baca kan gitu akhirnya kan eh, dia itu susah menangkap materi yang diajarkan oleh guru gitu. Nah, terus kalau di pelajaran saya itu akhirnya kalau saya kan seneng nih anak-anak itu biasanya belajarnya itu diskusi kelompok. Nah, ada anak itu temennya tuh nggak mau berkelompok sama anak ini, itu karena dianggap ya mungkin begitu ya akhirnya temannya tuh nggak mau berkelompok sama dia. Terus ya karena dia itu dianggap kurang pinter gitulah ya apalagi sering diejek gitu kan pokoknya ya mengalami perlakuan perundungan lah seperti itu gimana tuh Bu Lili. Kalau menurut ceritanya Ibu Sri tadi, kira-kira yang menjadi penyebab dari keterlambatan belajar itu, apakah Ibu sudah melihat nih bagaimana mungkin apakah dia bagaimana? Nanti kan Ibu bisa sudah dilakukan identifikasi atau pendekatan-pendekatan mungkin? uh, saya sih sebenarnya sudah berupaya ada pendekatan sama anak yang terlambat belajar ini karena ketika saya coba apa ketahuilah tentang anak ini ya belajar tentang dirinya itu sebenarnya anak ini kalau membaca itu bisa membaca bisa cuma mungkin memang butuh latihan lebih gitu kan
Sedangkan kan kita tahu tuh kalau membaca itu kan jadi modal utama ya kalau dalam pembelajaran itu kan otomatis kita harus biasa baca dulu untuk menggali informasi. Nah, karena itu tadi, karena dia terlambat, membacanya kurang lancar, menyebabkan tidak mampu mengimbangi teman-temannya yang sudah lancar membacanya. Begitu, Lili. Oh iya, ini dari cerita Ibu Sri tadi yang saya garis bawahi adalah anak tersebut membutuhkan latihan lebih, ya. Terus karena tidak mampu mengimbangi temannya, sebenarnya bisa dia, cuma karena faktor keterlambatan dan membacanya itu masih lambat sehingga tidak mampu mengimbangi temannya. Begitu ya Bu Sri ya? Betul Bu Lili, seperti itu kondisinya. Nah, mungkin kan Ibu sudah tahu nih apa yang dibutuhkan anak-anak tersebut. Nah, karena dia butuh latihan yang lebih, butuh apa, tidak mampu mengimbangi temannya, kira-kira menurut Bu Sri apa yang Ibu Sri lakukan terhadap anak tersebut? Kan sudah tahu nih anaknya. Gimana Iya, gimana? saya sih kalau saya sih selama ini ya ketika saya sudah melakukan pembelajaran di kelas, ya otomatis untuk menangani anak-anak yang mengalami apa keterlambatan belajar ini karena sudah tahu. Jadi ketika pembelajaran individu ya, kalau pembelajaran individu ya saya lakukan pendekatan khusus. Jadi untuk anak-anak ini saya beri treatment yang berbeda dengan teman-temannya yang lain yang sudah lancar. Jadi treatmentnya itu yang jelas target pembelajarannya itu tidak sama dengan teman-temannya yang sudah lancar membacanya begitu. Jadi saya itu punya istilahnya itu target yang beda lah untuk anak yang keterlambatan belajar ini. Nah, kemudian eh, saya juga ada upaya nih, terutama untuk teman-temannya yang suka melakukan itu ya eh, diskriminasi lah terhadap anak yang terlambat belajar ini. Jadi saya itu berupaya untuk memberikan nasihat kepada mereka bahwasanya setiap anak itu punya keistimewaan. Jadi saya selalu tekankan setiap kali pembelajaran itu bahwasanya tidak ada anak yang bodoh. Semua anak istimewa. Cuma yaitu tadi apa saya mengharapkan kepada anak-anak jangan sekali-kali kalian melakukan diskriminasi terhadap teman kalian yang dianggap kurang, mungkin dia lebih di sisi lain. Itu saya sering tekankan ke anak-anak. Kemudian saya juga sering ini kasih motivasi nih ke anak nih, kasih motivasi untuk keseluruhan. Kalian tuh semuanya istimewa, kalian semuanya hebat. Jadi semacam itulah terutama untuk mengatasi kondisi mental anak yang terlambat tadi. Ada yang terlambat belajar, jangan mudah menyerah. Yang penting kalian terus berupaya. Nah, untuk yang teman yang lain itu kasih support gitu ya buat teman-temannya nih yang kurang mampu. Kalian dampingilah ketika belajar. Jadi kalau pembelajaran diskusi nih, kalau misalnya temannya itu nggak mau untuk belajar kelompok, Bu, jangan dengan kelompok saya gitu. Jadi saya deketin. Jangan gitu ya, temannya dibantu. Ya, mungkin sekarang dia butuh kamu. Suatu saat mungkin kamu yang membutuhkan dia. Nah, jadi saya sering tekankan tuh, ayo kita punya empati terhadap orang lain. Ya, upaya-upaya seperti itu sudah yang saya lakukan Bu terhadap anak-anak saya itu, murid-murid saya nih. Oke, berdasarkan cerita Ibu tadi dan apa yang Ibu sampaikan, itu saya menarik kesimpulan bahwa Ibu sudah melakukan antisipasi dan solusi-solusi terhadap anak yang mengalami keterlambatan belajar tersebut dengan cara tetap memberikan semangat kepada anak-anak itu, terus berupaya kepada temannya yang suka memberi bullying atau diskriminasi,
juga memberi pengertian bahwa kita itu saling membutuhkan. Setiap anak punya keistimewaan, suatu saat kita akan membutuhkan teman yang kita benci tersebut. Itu luar biasa, keren banget Bu. Kenapa? Karena memang itulah dasarnya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ibu sudah bagus sekali memberikan motivasi pada anak-anak. Lantas nih, menurut Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi, mana dulu yang lebih urgent menurut Ibu? Apakah memberikan pengertian kepada anak yang sering bullying tadi atau diskriminasi, atau selalu memberikan motivasi kepada anak yang mengalami keterlambatan belajar, atau kedua-duanya dilakukan dengan seimbang? Menurut Ibu yang mana nih kira-kira? Iya, betul. Meskipun saya sudah melakukan upaya itu ya, tapi yang saya hadapi itu memang kadang nanti setiap kali pembelajaran masih terulang lagi, terulang lagi. Jadi itulah yang sering saya hadapi ya, kesulitan seperti itu. Ya mungkin tadi seperti yang Bu Lili sampaikan ya, mungkin memang perlu trik khusus lah bagaimana memberikan treatment nih. Kalau menurut saya nih yang memang menjadi prioritas ya, kalau menurut saya sih itu mungkin anak-anak yang anak-anak yang istilahnya sering melakukan perundungan atau diskriminasi. Nah, ini yang perlu saya ini dulu sadarkan dulu lah, beri pengertian kepada mereka. Karena ketika teman anak-anak yang punya ini ya punya kemampuan ya, ketika mereka itu sudah disadarkan, sudah paham dengan kondisi temannya seperti itu, mungkin di kelas itu tidak akan ada masalah lagi ya. Iya, bisa jadi seperti itu, Ibu. Jadi Ibu sudah yang akan dilakukan adalah melakukan pemahaman terhadap anak yang mempunyai kelebihan. Iya, seperti Iya, itu ya, Bu. Nah, iya, ini luar biasa karena apa namanya? Ibu tadi sudah melakukan yang untuk anak yang diskriminasi. Lantas setelah anak-anak tersebut sadar sesuai dengan rencana Ibu, langkah selanjutnya apa itu? Jadi nah itu kalau misalnya nih anak yang sudah eh, yang sering melakukan diskriminasi nih, sudah sering saya berikan inilah treatment, berikan kesadaran bahwa diskriminasi itu tidak baik begitu ya. Nah, saya tugas berikutnya adalah untuk anak yang berkebutuhan ini, berkebutuhan khusus artinya yang terlambat belajar ya. Jadi saya harus lebih memotivasi mereka bagaimana mereka itu berupaya untuk mengatasi yang dianggap kurang ya pada dirinya. Mungkin saya akan sering memberitahu kamu berlatih membaca yang lebih banyak ya gitu. Mungkin itu nanti yang akan saya lakukan agar anak-anak ini ya itu tadi kan mereka itu pertama yang harus pertama penting yang harus diselesaikan kan tentang itu membaca dulu supaya ketika mereka sudah lancar membaca otomatis informasi kan agak mudah didapat nih. Nah, itu bisa jadi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang terlambat belajar ini. Itu menurut saya, Bu. Gimana, Oke, Bu? oke, oke. Tadi menurut Ibu yang pertama memberikan pemahaman dan pengertian kepada teman-teman anak yang mengalami keterlambatan belajar supaya tidak memberikan bullying dan diskriminasi terhadap temannya yang mengalami keterlambatan. Seperti itu, Bu ya. Terus Ya, yang kedua yang menurut Ibu penting tadi adalah karena anak yang mengalami keterlambatan belajar ini memang membutuhkan perhatian khusus. Selain mendampingi anak untuk supaya lebih lancar membaca sehingga bisa mengimbangi teman-temannya, selain itu apalagi Bu? Karena memang menurut Ibu ini hal yang utama. Hal yang utama sehingga anak yang mengalami keterlambatan ini tidak terus-terusan mendapatkan bullying. Urgensi
semakin bisa membaca ini, apa yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut agar bisa mengimbangi temannya? Mhm. Ya, Kira-kira. itu tadi tadi selain memberi motivasi, kalau menurut saya sih mungkin ini ya, saya akan mengupayakan bisa mengajak ini guru-guru yang lain nih, guru-guru yang lain bagaimana, karena kalau masalah ini kan sebenarnya kan masalah bersama nih, masalah bersama yang harus diselesaikan bersama. Jadi eh, saya akan mengajak guru yang lain nih untuk mengatasi permasalahan anak ini, fokus pada anak yang mengalami keterlambatan belajarnya. Jadi bagaimana supaya ya mungkin dari guru bahasa Indonesia ya supaya anak ini bisa mungkin punya trik lah supaya ini lancar membaca itu gimana caranya begitu. Atau mungkin ada cara-cara dari guru-guru yang lain yang punya yang berbeda-beda supaya anak ini ketika lebih mendapat perhatian dari guru-gurunya itu motivasinya itu jadi makin nambah begitu. Mungkin itu dulu. Oke, luar biasa Ibu. Selain memberikan motivasi kepada anak yang memiliki kebutuhan belajar lebih, juga memberikan pengertian kepada anak-anak yang sudah mampu agar bisa mendampingi temannya tadi. Ibu juga akan mengajak guru-guru yang lain melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak yang memiliki kebutuhan tersebut. Oke, luar biasa Ibu. Kira-kira terus waktunya kapan ini Bu? Kan emergensi sekali kalau tidak Ibu laksanakan secepatnya, tentu akan mengganggu pembelajaran di kelas Ibu. Nah, kira-kira Ibu akan melakukan eksekusi dari rencana yang sudah Ibu susun tadi kapan? Secepatnya sih karena ini kan masalahnya sudah benar-benar urgent ya. Saya mengajar setiap hari juga anak-anak itu pada saat pembelajaran dan itu pasti terulang, pasti akan terulang. Jadi saya akan langsung melakukan upaya-upaya tadi ya agar masalah ini tidak berlarut-larut, agar cepat selesai seperti itu. Nah, karena urgensi dan akan segera Ibu laksanakan, yang akan Ibu laksanakan yang mana dulu? Apakah dengan ke guru dulu atau ke anak dulu? Begitu Ibu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya sih kalau saya punya rencana sasaran saya pertama anak dulu nih, anak yang terutama anak-anak yang sering melakukan diskriminasi tadi Bullying itu. ya, anak dulu. Itu sasaran saya pertama itu dulu. Baru kemudian nanti yang kedua adalah anak yang mengalami keterlambatan belajar. Nah, baru kemudian sambil itu jalan, nah saya ketika waktu senggang akan berbincang dengan sesama guru bagaimana ini sebagai PR bersama kita mengatasi masalah anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar ini. Mungkin itu nanti urutannya dulu. Oke, luar biasa. Berarti Ibu akan melakukan rencana kepada anak yang istimewa, bukan yang istimewa, yang mempunyai kemampuan lebih sehingga tidak melakukan diskriminasi terhadap anak yang mempunyai kebutuhan pendampingan lebih dari Ibu sebagai gurunya. Terus yang kedua, memberikan motivasi dan mendampingi anak yang berkebutuhan tersebut sambil mengajak guru-guru agar terus bisa melakukan pendampingan dan melakukan hal yang sama yang Ibu lakukan tadi. Begitu kan Ibu ya? Betul Nah, lah, betul. di startnya mulai minggu depan, bulan depan atau besok? Langsung dong, langsung Oh, keren luar biasa. dilaksanakan. Karena memang urgensi, jadi langsung dilaksanakan ya. Tentunya besok pagi dong, eksklusif setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini. Betul, langsung. Nah, itu, nah nanti nih kalau sudah itu Ibu laksanakan kan itu menjadi suatu tanggung jawab kita bersama, terutama Ibu sebagai gurunya ya. Nah, karena besok sudah mulai eksekusi, oke saya tunggu cerita Ibu bagaimana ceritanya anak-anak ini nanti terutama yang
berkebutuhan khusus ini, bagaimana perkembangan belajarnya, karena memang kalau anak SMP itu biasanya sudah tahu bully atau gimana diskriminasi, mulai tahu tentang apapun itu dan ingin mencari jati diri. Nah, ini PR besar nih bagi Ibu nih, tanggung jawab yang luar biasa. Iya. Oke, nanti setelah eksekusi saya tunggu cerita-cerita dari Ibu. Oke, Apa? siap. Pasti Atau akan saya share. tunggu Lebaran atau gimana nih nanti ketemunya atau sebelumnya atau di Dong. akhir semester? Nanti langsung saya chat WA deh. Oke, Nah nih hasil hasil ngobrol kita hari ini nih besok ketika ada pembelajaran udah saya lakukan. Nah, kan saya akan sering sharing-sharing, sering curhat nih sama Bu Lili kan. oke, meskipun tidak kopdar bisa chatting-chatting atau telepon ya. Iya dong, pasti Ini dong. ya, masa semakin sibuk, tidak pernah hubungi, tidak pernah chatting ini. Sekarang lo zaman canggih. Iya betul. Oke Bu Lili, saya makasih banyak loh udah dibantu, udah dengar cerita saya, bahkan sudah ini nih saya sudah menemukan titik terang nih. Oh, saya harus ngapain. Makasih banyak loh udah Oke, dibantu. oke. Saya tunggu ceritanya ya. Oke, makasih ya Bu Lili. Saya Semoga pamit sukses, ya. semoga sukses. Anak-anaknya menjadi Amin. anak yang hebat semua. Amin. Ya, Makasih. yuk. Aku Oke. pamit ya Bu Lili ya. Ya, Assalamualaikum. salam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Oke.